IM57 Plus Institut tepati janjinya. Beri Ketua KPK raket dan jagung rebus. Jaksa bongkar uang korupsi BTS 4G Kominfo mengalir sampai jauh ke DPR, BPK hingga Menteri. Ending pemeriksaan MK terhadap Anwar Usman dan kawan-kawan, isi CCTV memperlihatkan kejanggalan. Ex-Kadis ESDM Kaltim keluarkan izin tambang untuk memuluskan rencana Ismail Thomas. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Firly akhirnya menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Selasa 24 Oktober 2023 lalu. Setelah sempat tak hadir pada panggilan pertama, dalam perkara ini, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi, termasuk Firly dan ajudannya, Kevin Egananta Joshua, dan sejumlah pegawai KPK. Pasca Ketua KPK menghadiri panggilan tersebut, Indonesia memanggil IM57 Plus Institut mengirim sebuah raket dan 3 potong jagung rebus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri. Indonesia memanggil IM57 Plus Institut mengirim sebuah raket dan 3 potong jagung rebus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri. Ketua IM57 Plus Institut, M. Praswat Nugraha mengatakan, pengiriman raket dan 3 potong jagung rebus itu dalam rangka memenuhi janji yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun Praswat dan IM57 Plus Institut, wadah pegawai KPK yang dipecat, berjanji akan menghadiahi Ketua KPK itu dengan raket dan 3 potong jagung rebus kepada Firly jika pensiunan Jenderal Polisi itu berani datang memenuhi panggilan tim penyidik. Adapun Firly akhirnya menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Selasa 24 Oktober 2023 setelah sempat tak hadir pada panggilan pertama. Praswat mengatakan pengiriman raket dan 3 potong jagung rebus sekaligus menjadi pengingat bagi publik terkait dugaan pertemuan Firly dan Syahrul. Dalam foto yang beredar, Firly bertemu Syahrul di tepi lapangan badminton. Di tengah Firly yang mengenakan kaos olahraga dan Syahrul tersaji 3 potong jagung rebus dalam toples. Dalam perkara ini, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi, termasuk Firly dan ajudannya, Kevin Egananta Joshua, dan sejumlah pegawai KPK. Saat ini, Kevin yang berlatar belakang polisi ditarik Polri dan ditugaskan di Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu, Firly dan KPK mendapat bantuan pengamanan dari Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Update kepada rekan-rekan media, tahapan-tahapan kita lalui, tahapan-tahapan penyidikan yang sudah kita lakukan oleh tim penyidik gabungan kita selalu sampaikan kepada teman-teman media. Dan setiap tahapan ini pula setelah selesai kita melakukan penyidikan, kita melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan berikutnya.
Jadi artinya bahwa semua tahapan ini kita lalui secara teliti, cermat, dan kita bentuk transparansi kita kepada rekan-rekan media. Kita selalu lakukan update terkait dengan perkembangan penyidikan yang kita lakukan. Bukti cukup Pak untuk menentukan tersangka Pak? Gimana? Bukti sudah cukup belum Pak untuk menentukan tersangka melalui gelar perkara? Jadi saya sampaikan tadi bahwa ada tahapan-tahapan penyidikan yang masih harus kita lakukan. Ya, masih ada tahapan-tahapan penyidikan yang masih harus kita lakukan terkait dengan upaya yang kita lakukan di dalam tahap penyidikan ini. Bahwa tahap penyidikan ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Pak, terkait dengan dokumen yang kaitannya apa Pak? Pak, itu dokumen perkara yang dokumen perkara kasus korupsi yang ditangani oleh KPK terkait di sebagian tempatnya. Jadi terkait dengan penyerahan dokumen maupun surat oleh pihak KPK RI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 18.00 dan selanjutnya dilakukan penyitaan oleh penyidik, ini kemudian akan dijadikan sebagai barang bukti dari serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan. Pak, mungkin menjadi pertanyaan juga karena pemeriksaan Pak Firly ini dilakukan di baris berbeda dengan sebelumnya, dan juga diketahui ini permintaan dari KPK mungkin bisa Itu khusus kepada Firly bukan Pak? Jadi disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tanggal 23 Oktober 2023 hari Senin tadi malam sekira pukul 21.40 WIB, penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya menerima surat permohonan untuk diizinkan dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.00 di gedung Baris Krim Polri. Atas surat yang diterima dimaksud, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Direktur Tindak Pidana Korupsi Baris Krim Polri terkait dengan tindak lanjut permohonan izin dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi FB di Baris Krim Polri. Dan kemudian disepakati dilakukanlah penyidikan atau pemeriksaan atau pemerintahan keterangan kepada FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitas sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan di ruang penyidik di Tipikor Baris Krim Polri pada hari ini. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan bahwa sesuai dengan standar operasional prosedur penanganan tindak pidana disebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan di kantor kesatuan dari penyidik atau penyidik pembantu bertugas. Jadi sebagaimana awal telah kami sampaikan bahwa penyidik yang menangani atau melakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi merupakan tim penyidik gabungan dari Subdit Tipikor di Treskrim Sus Polda Metro Jaya dan Dit Tipikor Baris Krim Polri. Kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo kembali mengungkap fakta baru. Jaksa penuntut umum mengungkap aliran duit terkait kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo diduga mengalir ke Komisi 1 DPR, Dito Aryo Tejo, hingga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Aliran uang korupsi BTS 4G Kominfo rupanya lari ke banyak pihak, termasuk diduga mengalir ke salah seorang menteri. Jaksa penuntut umum JPU mengungkapkan aliran duit terkait kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Jaksa mengatakan aliran duit proyek BTS 4G Kominfo diduga mengalir ke Komisi 1 DPR, Dito Aryo Tejo, hingga Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Hal itu diungkapkan jaksa saat membacakan tuntutan terhadap mantan Dirut Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, mantan Menkominfo, Johnny G. Plate, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia UI, Yohan Suryanto, pada Rabu 25 Oktober 2023. Mulanya, jaksa mengungkap duit proyek BTS diduga mengalir ke BPK senilai 40 miliar rupiah. Uang itu diserahkan kepada BPK yang melakukan audit proyek BTS 4G Kominfo.
Pertengahan tahun 2022 bertempat di Grand Hyatt Jakarta, Windy Purnama menyerahkan uang kepada Sadikin sebesar 40 miliar rupiah. Penyerahan uang tersebut ditujukan kepada BPK terkait dengan audit yang dilakukan oleh BPK atas proyek pembangunan BTS 4G 2021-2022 yang mengalami keterlambatan. Aliran uang proyek BTS juga diduga mengalir ke Komisi 1 DPR sebesar 70 miliar rupiah. Jaksa mengatakan uang itu diduga untuk menghentikan proses hukum kasus BTS Kominfo. Pada pertengahan 2022 bertempat di sebuah hotel di Sentul, Bogor, Windy Purnama menyerahkan uang kepada Nistra Yohan, staf ahli anggota Komisi 1 DPR RI sebesar 70 miliar rupiah untuk dapat menghentikan proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. Kemudian pada Agustus 2022, uang proyek BTS Kominfo juga diduga mengalir ke seseorang bernama Edward Huta Hayen senilai 15 miliar rupiah. Uang itu juga diduga untuk mengamankan perkara. Pada Agustus 2022 bertempat di kantornya sendiri, Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Edward Huta Hayen sebesar 15 miliar dengan tujuan untuk penghentian proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G. Sementara pada Oktober 2022, ada juga dugaan aliran uang proyek BTS ke seseorang bernama Windu Aji Susanto senilai 66 miliar rupiah. Uang tersebut diserahkan bertahap sebanyak 2 kali. Pada Oktober 2022 bertempat di kantor Windu, Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Windu Aji Susanto dan Setio sebesar 66 miliar rupiah dengan tujuan untuk penghentian proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. Uang tersebut diserahkan sebanyak 2 kali, masing-masing penyerahan sebesar 33 miliar rupiah. Tak hanya itu, jaksa mengungkap terdakwa kasus BTS Kominfo, Irwan Hermawan menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Dito Aryo Tejo. Jaksa menyebut uang itu untuk mengamankan perkara BTS. Pada kurun waktu November-Desember 2022 bertempat di rumah Dito Aryo Tejo, Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Dito Aryo Tejo sebesar 27 miliar rupiah untuk tujuan penghentian proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. Plate dituntut 15 tahun penjara. Johnny G. Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara. Jaksa meyakini Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Kominfo secara bersama-sama dengan terdakwa lain. Bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Johnny G. Plate memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Johnny G. Plate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny G. Plate berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan. Pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 17.848.308.000 rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan. Jaksa juga menuntut Plate membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 12 bulan kurungan, dan uang pengganti 17,8 miliar rupiah. Plate diyakini jaksa melanggar pasal 2 ayat 1, Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain Plate, sidang tuntutan ini digelar untuk terdakwa mantan Dirut Bakti Kominfo,
Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, UDEP UI Yohan. Anang dituntut 18 tahun, sementara Yohan 6 tahun. 3 hakim Mahkamah Konstitusi diduga melakukan pelanggaran kode etik soal pendaftaran gugatan usia minimum Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memeriksakan 3 hakim tersebut, yaitu Daniel Yusmik Pancastakifo, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams. Bahkan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah mengantongi bukti rekaman CCTV soal kejanggalan pendaftaran gugatan usia minimum Capres dan Cawapres. Pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi masih terus bergulir. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengagendakan pemeriksaan 3 hakim terkait dugaan pelanggaran etik pada Kamis 2 November 2023. MKMK juga menyidangkan 5 perkara berkaitan dengan putusan MK nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 yang dianggap memuat konflik kepentingan. Ketiga hakim konstitusi itu yakni Daniel Yusmik Pancastakifo, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams. Dalam putusan nomor 90, ketiganya punya sikap berbeda. Guntur merupakan satu dari 3 hakim yang setuju bahwa kepala daerah dan anggota legislatif pada tingkat apapun berhak mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Sementara itu, Daniel berpendapat hanya gubernur atau kepala daerah setingkat gubernur yang berhak. Lalu, Wahiduddin yang segera pensiun awal 2024 itu menolak gugatan syarat usia minimum Capres dan Cawapres itu. Adapun Wahiduddin Adams saat ini turut merangkap sebagai anggota MKMK. Di sisi lain, MKMK mengaku telah mengantongi bukti rekaman CCTV soal kejanggalan pendaftaran gugatan usia minimum Capres dan Cawapres pada perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023. Gugatan itu sempat ditarik lalu dibatalkan penarikannya. Dalam situasi lain, sebagian hakim justru mengabulkan perkara yang tak pernah diperiksa itu dan berujung polemik. Enggak, CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi ya. Ya kita periksa apa salahnya di mana, kan belum tentu salah juga. Kejanggalan soal penarikan dan pendaftaran ulang berkas perkara dengan pemohon Almos Sabiru itu sebelumnya diungkap Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pendapat berbeda dissenting opinion, putusan yang sama. Dalam dissenting opinionnya, Arief memaparkan kronologi bahwa kepaniteraan MK menerima surat penarikan gugatan yang dikirim kuasa hukum Almos pada Jumat 29 September 2023. Surat itu bertanggal 26 September 2023. Namun pada Sabtu 30 September 2023, MK menerima surat baru dari kuasa hukum Almos bertanggal 29 September 2023. Yang isinya memuat pembatalan surat pencabutan gugatan yang mereka serahkan kepada MK 1 hari sebelumnya. Almos CLs meminta MK tetap memeriksa dan memutus perkara itu. Lalu, pada Selasa 3 Oktober 2023, MK menggelar sidang untuk mengonfirmasi pencabutan dan pembatalan pencabutan gugatan Almos. Menurut kuasa hukum, surat pembatalan penarikan gugatan itu diterima oleh petugas keamanan MK bernama Dani pada Sabtu 30 September 2023 malam. Namun berdasarkan penelusuran Arief,
Merujuk tanda terima berkas perkara sementara yang dicatat oleh MK, surat pembatalan penarikan gugatan itu baru diterima pada Senin 2 Oktober 2023 pada pukul 12:04 waktu Indonesia Barat. Arif berujar, pegawai MK yang menerima surat itu pun bukan Dhani, sebagaimana dikatakan tim kuasa hukum. Pegawai MK yang namanya tercantum dalam tanda terima berkas perkara sementara adalah Safrizal. Arif mengaku heran karena kepaniteraan MK meregistrasi surat pembatalan penarikan gugatan itu pada Sabtu 30 September 2023 yang notabene merupakan hari libur, bukan pada Senin 2 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam tanda terima berkas perkara sementara. Arif menilai pemohon mempermainkan kehormatan MK sebagai lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan gugatan. Ex-ketua MK itu juga menilai pemohon mestinya tidak dapat mengajukan lagi gugatan yang telah mereka cabut, sebagaimana diatur pasal 75 ayat 1 huruf B dan 3 ayat huruf C pada peraturan MK nomor 2 tahun 2021 yang mengatur tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Di sisi lain, MK dinilai seharusnya menolak surat pembatalan penarikan perkara dan tak lagi memeriksa apalagi mengabulkan permohonannya. Sementara itu, MK mendapatkan temuan dugaan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berbohong soal alasannya tak ikut memutus 3 perkara terkait uji materi usia batas calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres yang akhirnya ditolak MK. Hal itu berdasarkan dugaan yang disampaikan salah satu pelapor dan kemudian dikonfirmasi terhadap para hakim konstitusi yang diperiksa. Kronologi mengenai mangkirnya Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim RPH. Putusan 3 perkara itu sebelumnya diungkap oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat lewat pendapat berbeda dissenting opinion dalam putusan perkara nomor 90 Gami PUU strip 21 Romawi Gami 2023. Arif Hidayat mengatakan pada 19 September 2023, 8 dari 9 majelis hakim konstitusi menggelar RPH membahas putusan perkara nomor 29, 51 dan 55 Gami PUU strip 21 Romawi Gami 2023. Perkara 29 diajukan Partai Solidaritas Indonesia PSI, perkara 51 diajukan Partai Garuda, dan perkara 55 dilayangkan sejumlah kepala daerah yang seluruhnya sama-sama menggugat batas usia minimum capres dan cawapres. 3 perkara ini disidangkan dengan intens sejak 1 Mei 2023. Majelis Hakim mendengar keterangan ahli, pihak terkait Gerindra, serta Presiden dan DPR untuk perkara ini. Tanpa Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Joko Widodo Jokowi itu, RPH menghasilkan putusan tegas dan konsisten dengan sikap mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu berkaitan dengan syarat usia jabatan publik, yakni urusan itu merupakan ranah pembentukan undang-undang DPR dan pemerintah. Oleh karenanya, MK secara aklamasi menolak gugatan yang diajukan PSI, Garuda, dan para kepala daerah itu. Namun, dalam RPH berikutnya, menurut Arif, Anwar Usman menjelaskan bahwa ia tak ikut memutuskan perkara PSI, Garuda, dan para kepala daerah karena alasan kesehatan. Bukan untuk menghindari konflik kepentingan, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi perkara 90 dan perkara 91 telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukum pemohon pada tanggal 29 September 2023. Dengan kehadiran Anwar, sikap Hakim Konstitusi mendadak berbalik 180 derajat, menyatakan bahwa kepala daerah dan anggota legislatif pada semua tingkatan berhak maju sebagai capres dan cawapres meski belum 40 tahun. Lewat putusan MK nomor 90 Gami PUU strip 21 Romawi
kami 2023 yang kontroversial. Kemudian, atas dasar putusan MK itu, diketahui bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa mengikuti Pilpres 2024, walaupun usianya belum mencapai 40 tahun. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa anggota Komisi 1 DPR RI 2019 hingga 2024, Ismail Thomas, dan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, Christianus Beni, melakukan pemalsuan dokumen dalam penerbitan perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya. Keduanya pun dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kasus Korupsi. Jaksa Penuntut Umum JPU pada Kejaksaan Agung Kejagung mendakwa anggota Komisi 1 DPR RI 2019 hingga 2024, Ismail Thomas, memalsukan dokumen dalam penerbitan perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya. Berdasarkan surat dakwaan jaksa, pemalsuan dokumen ini dilakukan ex-Bupati Kutai Barat itu bersama mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Christianus Beni. Dalam perkara ini, jaksa menyebut Ismail Thomas meminta Christianus Beni untuk melegalisasi dokumen terkait perizinan tambang. Padahal Christianus Beni yang saat itu menjabat sebagai Kadis ESDM Kalimantan Timur tidak punya kewenangan melakukan legalisasi dokumen tersebut. Jaksa menduga dokumen PT Sendawar Jaya yang dipalsukan Ismail Thomas adalah kopi surat keterangan izin peninjauan SKIP nomor 53 Gami 378 Gami Distumbling strip TU.P Gami Romawi 5 Gami 2008, kopi surat keputusan Bupati Kutai Barat nomor 545 Gami K.501.A Gami 2008 dan kopi surat keputusan Bupati Kutai Barat nomor 545 Gami K.781C Gami 2008. Tidak hanya itu, Ismail Thomas juga meminta ex-kepala bagian Kabak Hukum Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Kutai Barat, Janus Hatta Julu, menandatangani surat keterangan registrasi nomor 180 Gami 542.4 Gami 12 Romawi Gami 2016 tanggal 22 Desember 2016. Kemudian, Ismail meminta Kabak Umum ex-pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Burhanuddin, untuk menandatangani surat keputusan Bupati nomor 503 Gami 378 Gami Distumbling strip TU.P Gami 5 Romawi Gami 2008 tanggal 19 Mei 2008. Hal itu dilakukan untuk membuktikan fotokopi SK atas nama PT Sendawar Jaya yang telah dilegalisasi oleh Christianus Beni seolah-olah asli dan terdaftar dalam buku register bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Setelah dokumen-dokumen tersebut dipalsukan, Ismail Thomas mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan untuk mengklaim bahwa PT Sendawar Jaya merupakan pemilik sah atas izin pertambangan batu bara seluas 5.350 hektar di Damai, Kutai Barat. Dalam gugatan ini, PT Sendawar Jaya menggugat PT Gunung Bara Utama, Subianto Hidayat, Tandrama Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, PT Baru Karya Berkah, PT Black Diamond Energy, dan Kejaksaan Agung RI sebagai turut tergugat. Terkait gugatan ini, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menyatakan PT Sendawar Jaya sebagai pemilik sah atas lahan pertambangan batu bara
seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sesuai titik koordinat. Hal ini sebagaimana putusan nomor 667 Gami PDT.G Gami 2022 Gami PM.JKT.Sel yang dibacakan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pada 14 Juni 2023. Atas perbuatannya, Ismail Thomas diduga melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.